Anda merasa bersalah tidak, Mas? Siapalah Ganjar ini sebenarnya? Saya tidak ikut tanda tangan apapun. Terus kemudian saya sebagai Gubernur Jawa Tengah, yang penyelenggaraannya salah satunya ada di Solo. Namun saya betul-betul bisa memahami, Mbak, bagaimana perasaan adik-adik kita di U20 dan para supporter bola tentu saja. Dalam konteks ini saya mau minta maaf sama mereka. Tetap semangat, tetap maju terus, ya. Dan tentu saja mungkin itu diasosiasikan kami bisa andil sedikit atau banyak atas tidak terjadinya penyelenggaraan ini. Namun tentu saja dalam konteks lain kami punya sikap yang harus saya sampaikan pada publik. Maka untuk adik-adik, minta maaf, terus berhati. Meminta maaf untuk timnas U20 itu meminta maaf dalam konteks apa, Mas? Dia tidak bisa bermain. Apakah ada unsur rasa sedikit tanggung jawab atau banyak rasa tanggung jawab karena publik menilai ini karena statement yang Mas Ganjar keluarkan? Kalau saya bisa membuat statement dan menggagalkan pekerjaan sebesar ini, memangnya otoritasnya ada di mana? Saya kira kalau keputusan itu ada di FIFA dan kemudian mereka komunikasinya dengan PSSI, tentulah mereka sudah akan menyiapkan segala sesuatunya. Maka di dalam pernyataan saya itu, sebagai kader partai, ya, saya menyampaikan cerita bagaimana kesejarahannya, bagaimana kemudian potensi-potensi yang kemungkinan bisa merugikan kita, itu. Maka kami dorong agar U20 bisa berjalan, bisa terselenggara, ya, tanpa Israel. Lalu bagaimana? Silahkan pemerintah membuat terobosan-terobosan, bernegosiasi kayak lobby kayak begitu ya, agar kemudian tetap bisa terselenggara. Jadi kami juga ingin terselenggara gitu. Jadi tujuannya tidak pernah untuk membuat tidak jadi tuan rumah Indonesia? Tidak. Jadi kami ingin ini sukses, tapi saya punya tanggung jawab moral konstitusional kepartean bahwa ada misi yang mesti kita bawa terkait dengan relasi kita dengan Israel. Hanya itu aja. Saya ingin mengutip pernyataan Anda, Mas Ganjar. Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama tanpa kehadiran Israel. Ya. Terobosan seperti apa yang Mas Ganjar harapkan? Mas? Ada banyak yang kita pikirkan pada saat itu. Umpama, co-host. Kalau kita co-host dengan negara yang lain, tetangga kita umpama, itu juga bisa kita lakukan kok. Memang butuh well prepared. Ini yang mesti disiapkan. Ada juga upaya-upaya dari Kemlu waktu itu, kalau tidak salah. Pernah diupayakan bagaimana agar ini bisa berjalan. Umpama, kemudian tanpa lagu kebangsaan, tanpa bendera, macam-macam. Meskipun belum tentu kita bisa sepakat soal itu. Tapi upaya ini yang kemudian kita mintakan untuk dilakukan terobosan. Atau cara lain yang kita tidak tahu apapun yang bisa dilakukan. Pasti pemerintah punya pada soal itu, karena saya lihat Bu Menlu, Menteri Menpora Interim, terus kemudian Ketua PSSI, mereka kan punya punya effort dan sudah diperintah oleh Pak Presiden untuk melakukan upaya itu juga. Dan kalau tidak salah, cerita soal ketidaksetujuan dan sebagainya itu saya baca di media sekitar tanggal 11 Maret kalau tidak salah, itu akan diambil oleh Kemlu. Berarti sudah ada dong upaya-upaya itu dan indikasi-indikasi itu. Tapi realistis, apa output yang ketika itu Mas Ganjar bayangkan memang akan bisa didapatkan begitu ketika statement itu dikeluarkan, ketika berbagai penolakan itu juga muncul? Output untuk ya. Jadi memang apakah berharap FIFA dengan sendirinya akan menerima lobby-lobby yang dilakukan Indonesia dengan permintaan yang sebagian pihak menilai itu permintaan yang rasanya, apalagi kalau kemudian kita menilai FIFA standar ganda, rasanya sulit tuh lobby-lobby itu dilakukan, apalagi pada saat injury time. Iya. Jadi realistis apa yang diharapkan sebetulnya? Saya percaya, karena waktu itu saya tahu Ketua PSSI yang juga Menteri BUMN, Pak Erik ini kan dekat sekali. Jadi bisalah argumentasi itu disampaikan. Betul-betul disampaikan. Kan semuanya tidak tahu, Mbak. Pada saat kita bidding pada awal 2019, saya kira ya awalnya di 2019 waktu itu, kan kita tidak pernah berpikir akan masuknya Israel sebagai salah satu serta yang lolos prakualifikasi kan. Itu aja sebenarnya. Dan informasi itulah yang kemudian publik tidak mendapatkan lebih banyak lagi. Informasi soal Israel menjadi peserta itu 9 bulan yang lalu. Tetapi berbagai penolakan dan upaya-upaya lobby itu tampaknya baru dilakukan setelah
penolakan itu disampaikan oleh kader PDI Perjuangan Iwayan Koster dan juga Ganjar Pranowo pada saat injury time, Mas? Ya, sebenarnya pada saat awal penolakan tidak dari itu aja dong. Ada banyak sekali yang melakukan penolakan. Ya. Nah, partai kami kan punya sikap. Pasti partai kami sudah bernegosiasi. Sudah bernegosiasi dengan pemerintah, dengan PSSI. Sudah pasti itu. Dan saya kira ada beberapa media yang sudah mengcover cerita itu. Anda tahu juga persis, Mas, bahwa sebetulnya penolakan itu sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelum itu muncul dalam bentuk surat resmi oleh Gubernur Bali dan juga oleh statement Anda, Mas Ganjar? Sebagai anggota partai, tahu dong. Maka saya tidak ikut-ikut. Tapi ketika kemudian rasanya tidak ada progres, maka nambah-nambahnya sebagai bondingnya partai, kader partai, kemudian semua bersuara. Jadi ya, ini perintah partai. Kami sepakat, kami punya pemikiran yang sama, dan kami harus berstatement bersama. Ini perintah Ibu Mega? Saya tidak pernah bertemu Ibu Mega pada soal ini. Tapi rasa-rasanya kalau saya mengikuti dari media, bagaimana Sekjen juga menyampaikan, saya kira kita punya persamaan keputusan dan pemikiran pada soal ini. Bu Mega pernah menghubungi Anda langsung meminta Anda menyampaikan sikap secara tegas? Tidak. Informasi yang kemudian juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Pak Utut, bahwa ia dipanggil oleh Bu Mega, kemudian diminta oleh Bu Mega untuk menyampaikan penolakan itu ke Ketua PSSI dan juga ke Menko Pak Muhadjir. Ya, saya tidak tahu sampai sedetail itu yang saya katakan di awal tadi. Pasti dengan sikap PDI Perjuangan terhadap Palestina, terhadap Israel, partai pasti melakukan upaya itu. Karena kita punya kepanjangan tangan yang ada di parlemen. Kita ada yang di eksekutif. Pasti komunikasi itu sudah lama dilakukan. Apakah kemudian mendapatkan respon dengan baik? Nah, itulah sepertinya kejadian ini harus terjadi. Statement-statement harus terjadi. Kalau bukan statement dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo, menurut Anda akan seheboh ini tidak, Mas? Ya, dilihat aja di media. Anda menyesal mengeluarkan statement itu, Mas? Tidak. Saya tidak pernah menyesal. Karena sebuah sikap keputusan yang harus kita ambil. Boleh saya minta penjelasan apa alasan utama Ganjar Pranowo? Ya. Saya tahu Mas Ganjar bilang karena ini pemikiran Bung Karno, karena ini ideologi, tapi saya ingin dengar langsung dari mulut Ganjar Pranowo. Kenapa menolak Israel menjadi peserta dan bertanding di Indonesia? Ya, saya sampai ngumpulin catatan Mbak ini. Saya bawa itu ya. Kan kita punya komitmen ya. Komitmen untuk ikut dalam perdamaian dunia, khususnya mendukung Palestina. Kita ikut, itu yang pertama. Dan itu menjadi kontrak sosial kita. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dan tentu saja, ada juga politik luar negeri kita yang bebas, aktif turut serta dalam perdamaian dunia, dan itu dilakukan. Dan sejak zaman Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi kita konsisten kan. Kita konsisten loh Mbak. Membela Palestina itu. Nggak pernah nggak. Itu konstitusional, ideologis buat PDI Perjuangan. Yang kedua, empirisnya muncul. Ya, yang paling baru apa ya? Setelah statement saya keluar kemarin, sepak bolanya di Palestina aja ditembak gas air mata oleh Israel. Itu fakta yang terjadi. Dan pemerintahnya hari ini di Israel memang rasa-rasanya sangat kanan begitu. Sehingga potensi-potensi terjadi konfliknya akan sangat makin tinggi. Ini yang juga kondisi empiris yang ada. Saya juga mencatat, kita melihat beberapa kali perjalanan penolakan-penolakan yang muncul itu. Kan saya juga punya informasi Mbak di Jawa Tengah. Bagaimana kelompok-kelompok yang punya potensi, kita ingetin ya soal keamanan. Jangan sampai kemudian nanti ini terjadi respon yang jauh lebih keras. Mana pertimbangannya lebih penting? Maka kita ingatkan itu agar kita bisa mengendalikan, mengantisipasi dan sebagainya. Tapi kita ingetin, bukan tidak ada, itu ada. Dan tentu saja yang terakhir ini Mbak, seperti saya bacakan nih karena peraturan kan. Permenlu nomor 3 2019. Dan itu tentang apa? Ini adalah panduan hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah. Kan saya pemerintah daerah, Mbak. Saya pemerintah daerah yang di bab 10 bagian hal khusus itu. Aturannya jelas.
nggak boleh bendera, nggak boleh lagu kebangsaan, nggak boleh forum umum diberikan, khusus diberikan kepada yang seperti itu. Jadi 4 poin inilah yang kemudian menjadi dasar itu. Jadi by law kita ya ngikuti aturan, by konstitusi kita turut serta, dan kita tidak lupa pada sejarah jas merahnya. Dan ini perjuangan yang saya katakan tadi cukup panjang, sejak Bung Karno sampai Pak Jokowi. Indonesia salah satu yang konsisten. Memang complicated, dan itu kemudian menjadi dilema-dilema. Itu alasan yang kita harus kemukakan. Saya sempat baca di caption Anda, jadi yang kemarin marah-marah, mohon maaf saya harus bersikap, nggak apa-apa. Semua komen saya baca, sampai yang all in juga saya baca. Ya. Komennya ratusan ribu loh itu, Mas. Ya, 300.000 sekian yang rame itu ya. Ya nggak bisa baca semua sih, Mbak. Tapi sudah saya kelompokkan. 1 marah, 2 ngumpat, 3 maki, sama semua dia. Pokoknya itu, intinya mengungkapkan itu. Jadi kalau mereka dari kelompok pendukung U20, saya terima dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dari kelompok sepak bola, saya terima ikhlas lillahi ta'ala. Tapi dari orang-orang yang punya kepentingan yang lain, ya saya senyum-senyum aja. Saya mau Mas Ganjar membacakan ya, Mas? Boleh. Dari teman-teman pemain timnas U20. Kami sudah pilih dan print beberapa. Terima kasih, Pak. Boleh dibacakan dan kemudian ditanggapi, Mas Ganjar. Iya. Oke. Makasih banyak, Pak. Oh iya Pak, kami tahu. Makasih banyak, Pak. Oh iya, Pak, kami tahu, Pak. Nasib Bapak sudah terjamin, masa depan Bapak juga sudah bagus, sedangkan kami, Pak, kami baru mau merintis karir menjadi lebih baik. Tapi batu lompatan kita udah dianjurkan sama Bapak. Oke, Caraka. Oke, saya mau ketemu kamu. Saya mau bicara. Dan saya mau sampaikan apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya. Saya tidak sedang menghancurkan karirmu. Dan kalau kamu, masa depanmu, pekerjaanmu, harus kami jamin. Kamu akan saya masukkan perusahaan yang ada di Jawa Tengah hari ini kalau perlu. Saya hanyalah anak desa yang mempunyai mimpi untuk main di Piala Dunia, dan betapa bangganya orang tua saya ketika dia melihat anaknya bermain untuk Indonesia di tengah ribuan penonton. Tapi ini hanyalah sekedar mimpi. Mimpimu masih banyak. Masih banyak kesempatan lain yang bisa kamu berikan. Dan saya dukung itu sepenuhnya. Dan masih banyak event. Kalau perlu kita create event sendiri. Bung Karno pernah melakukan itu. Terima kasih, orang tua saya tidak bisa cerita ke teman-temannya kalau punya anak yang sangat membanggakan karena bisa main di Piala Dunia. Arkan Fikri. Saya akan mempromosikan ke dunia bahwa kamu adalah pemain terbaik. Tangis-tangisan kemarin mereka, Mas? Iya. Kalau kita bicara soal anak-anak ini, Mbak, memang saya nggak menangis, Mbak. Sekali lagi, seandainya kita bisa melakukan sebuah tindakan terobosan dan kemudian Israel tidak ikut dengan berbagai cara, saya akan menjadi penonton, saya akan menjadi supporter. Dan beberapa anak ini kenal. Dan beberapa di antaranya mau ketemu saya. Dan beberapa di antaranya menyampaikan pesan. Sampaikan maafnya. Sama-sama kita saling memaafkan. Tapi dia ingin ketemu. Saya terharu, saya lupa namanya. Mas Ganjar tahu nggak? Anak itu dan orang tuanya idola banget sama Mas Ganjar. Aku minta nomor teleponnya. Aku pengen ketemu. Secara pribadi kalau harus minta maaf, aku mau minta maaf sama dia dan keluarganya. Aku mau peluk dia. Biar mereka kemudian bangkit lagi sebagai anak bangsa yang berprestasi. Meminta maaf karena apa, Mas Ganjar? Karena dia ingin nggak bisa tampil dan ingin tampil orang tuanya dan sebagainya yang lebih pada suasana emosional. Atas pertanyaan yang Mbak Nana pilih. Meminta maaf karena mimpi mereka tidak bisa diwujudkan. Untuk Piala U20 yang hari ini tidak bisa terselenggara. Tapi apakah sebagai orang tua kita akan menghentikan mereka dan semua menjadi kiamat pada detik ini? Saya tidak. Tapi kalau meminta maaf berarti iya, Mas Ganjar lah yang menghancurkan mimpi mereka untuk main U20. Saya tidak pernah menghancurkan mimpi mereka. Saya tidak pernah menghancurkan. Bahkan punya pikiran secuil pun tidak. Tapi mereka mengekspresikan ini dan itu disampaikan ke saya, oke. Maka
Ganjar ini? Apakah Wayan Koster? Siapa Wayan Koster ini bisa menghentikan? Apakah ada skenario lain? Bagaimana dengan para penolak yang lain? Apakah mereka kontributor? Atau hanya karena saya? Kalau karena saya, boleh nggak saya kemudian tentukan saja hari ini lagi? Hidupkan lagi